Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hamidtu hamdalillah. Sholaitu sholatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum nanti bertasih membacakan Fatihah untuk hasil dari Basul Masail pada siang hari ini, kita terlebih dahulu kirimkan Fatihah buat sesepuh yang ada di sini, Bapak Jartin bin Wasjud. Mudah-mudahan arwah beliau, keluarga beliau, dan seluruh rukun yang ada di rukun bangunan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, yang masih hidup, mendapatkan keberkahan dunia hatta akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan beberapa jawaban dari berbagai ranting tentang pertanyaan dari awal hukum wanita yang hidan, ada jawaban dari pengobatan, ranting Cibetang atau Cimrak, ranting Banjarsari dan lain sebagainya, semuanya hampir ada bersamaan melalui pengambilan IANA. Kemudian ada lagi pengambilan dari kitab-kitab yang lain yang telah kami rangkum juga di sini, nanti akan dibahas untuk menjadi referensi yang terbaik. Kebanyakan ada yang menjawab untuk hukumnya hitan disunatan, awet disunatan, wanita disunatan. Untuk laki-lakinya kebanyakan dari pengambilan kitab yang telah dibacakan jawabannya wajib untuk laki-laki ya. Kemudian sunnah untuk perempuan, bahkan ada yang mengatakan sebuah kemuliaan ya, dari Rabbim Cimrak. Nanti akan lebih jelasnya sebelum ditasih kita kembangkan jawaban yang lebih luas dari tim tasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid itu kebanyakan karena zaman sekarang banyak pengajar KPQ, pengajar madrasah wanita, sehingga kemungkinan besar mereka sedang haid dan lain sebagainya, hadas besar ya, yang menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih detailnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh pentasih. Kalau di sini kami baru merangkum yang dari Banjarsari melalui Baijurinya mengatakan haram. Kemudian terlayak dari Kifayatul Ahya dan Is'atul Rafiq haram, dan kalau ada udur boleh. Tadi anting pengobatan dan Kifayatul Ahya Juz'atus Ahman 77 ya hampir sama mengatakan haram, namun apabila ada udur diperbolehkan. Namun kita perlu penjelasan yang lebih mendalam karena kebanyakan seperti yang saya katakan tadi, banyak pengajar-pengajar yang ada di TPQ itu wanita, sehingga butuh jawaban-jawaban yang lebih meluas agar bisa dipahami. Karena zaman sekarang juga sudah banyak pembalut ya, pembalut, softtek dan lain sebagainya, yang kemungkinan besar bisa menjaga dari tetesan darah yang menetes di tempat-tempat pendidikan ataupun di masjid. Kemudian dari pertanyaan yang nomor ketiga seputar perburuan babi, cuma dalam pertanyaan lebih ke uang dan rokoknya ya. Bagaimana hukum rokok atau uang tersebut ya. Kalau babi sudah kita pahami semua haram, kemudian sudah banyak kita pahami juga mengkonsumsi dan menjualnya apalagi juga haram. Cuma di sini ada pertanyaan bagaimana menerima rokok atau menerima uang dari hasil terima kasihnya mungkin dari orang yang berburu telah dibantu oleh warga sekitar, khususnya warga Telaga ya, yang telah bersama-sama membantu perburuan babi. Mudah-mudahan warga Telaga terus mendapatkan rokok jalur supernya, amin ya rabbal alamin.
Cuma kalau saya sedikit menambahkan, ya, ada keterangan mana tentang pengambilan penerimaan barang yang telah diterima. Faidatun lau akhadha min ghairihi bitariqin jaizin ma dhanna hilluhu wa huwa haram batinan. Fa in kana dhahirul ma'khud minhul khair lam yuqal bil akhirah wa ila tuli wa qalahu al-Baghawi. Kemudian ada lagi dari Syekh Zainuddin Al-Maybari, akhdhu syai' yudhannu annahu halalun ay akhdhu syai' ay akhadha syai'an yudhannu annahu halalun wa huwa fil waqi'i wa nafsul amri haramun kana ka'ayyakuna maghsuban aw masruqan. Jadi ada kaul yang mengatakan mengambil sesuatu yang diduga bahwa ia adalah halal padahal dalam kenyataannya barang tersebut adalah haram, seperti misalnya barang hasil menggosok dan barang hasil mencuri. Syekh Salim bin Sato dalam I'an Talibin juga mengatakan, dengan data lain Syekh Salim Bakri bin Sato ini menegaskan bahwa mendapatkan barang dari orang lain yang diduga kehalalannya padahal dalam kenyataannya ia diperoleh dari cara menggasak dan hasil mencuri atau karena hasil pekerjaan seorang yang diduga dohirnya tidak diperbolehkan. Itu nanti ada penjelasan yang lebih lanjut, yang lebih luas mudah-mudahan. Sementara demikian dulu yang kami rumuskan. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada tim pentasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya bersilaturahim, mengaji sambil mengasah otak, insya Allah sangat bermanfaat. Moga kami serahkan kepada Pentasmih Pak Kiai Abdullah Abdi Nyangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana hukum wanita dikhitan? Tadi kita sudah mendengar ada yang mewajibkan dan ada yang menyunahkan. Bagi kita dalam masalah ini harus mengikuti kaul yang kedua, menyunahkan. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan fatwa sekalipun itu ada pendapat di kalangan ulama yang mewajibkan. Kenapa? Kalau kita bertanya ke ibu-ibu, ibu disunatan nanti. Kalau kita mewajibkan, ibu-ibu dosa kabeh. Karena ma fa'alallahu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Bahwa fatwa para ulama itu adalah rahmah. Oleh karenanya kita simpulkan hukum wanita dikhitan itu adalah sunnah, sebagaimana tadi dari Banjarsari mengatakan warraji annahu sunnatu, bahwa menurut kaul yang unggul, kaul yang kuat, kaul yang mu'tamad yang harus kita pegang itu adalah sunnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid duduk di masjid dan membaca Al-Qur'an?
berarti dua pertanyaan. Pertama, wanita haid duduk di masjid. Kedua, membaca Al-Quran. Satu pertanyaan isinya dua. Duduk, kalau kita kategorikan dalam bahasa Arab itu berarti lubsu. Karena ada murur, ada taroddud, ada lubsu. Murur liwat. Yang namanya murur masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, itu liwat. Taroddud itu kalau kita masuk dari pintu A dan keluar dari pintu A, namanya taroddud, bolak-balik. Kalau lubsu, diuk, insya Allah ini termasuk kategori lubsu. Tadi sudah diterangkan dan ini hukum sudah jelas dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dalam kitab Safinah sudah, jangan jauh-jauh. Hari kitab galadema ada kuburan lagi arah maca. Safinah baik. Anu memang berang kesimpulan terkadang sok dibaca dalam syarahnya itu sangat lengkap seperti sabda Rasulullah, uhillul masjidah, laknafi masuk ke dalam fi'il mudhari maka tidak berdampak apa-apa. Al masjidah menjadi maf'ul dari lafaz uhilla, uhillu, la uhillul masjidah li haidin wala junubin. Maka atas dasar ini sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah, syarah kitab Safinatun Najah tadi telah diterangkan, maka karena yang ditanyakan duduk, ditanyakannya umum. Kalau kita mau kembangkan masalahnya, ini duduknya dalam zaman ikhtiar atau karena ada hajat? Duduknya karena disengaja ataupun tidak disengaja? Duduknya ada udur ataupun tidak, tapi ini pertanyaannya umum. Karena pertanyaannya umum maka jawabannya umum. Bagaimana jawabannya haram? Bagi perempuan lubsu fil masjid, titik. Jawabannya umum, terkecuali kalau yang menjawabnya ada pertanyaan ke sana, bagaimana kalau duduknya lil hajat? Karena memang ada keperluan, itu bisa beda lagi hukumnya. Atau karena memang udur, karena udur, itu juga nanti hukumnya beda-beda. Maka karena memang pertanyaannya umum, maka jelas dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, sebagaimana tadi telah dikutip dalam setiap kitab, hukumnya haram. Dan membaca Al-Quran bagi orang yang haid jelas tadi, wa qiraatul Quran. Quran itu bacaan. Quranun berbeda dengan yang kita pegang itu adalah mushaf. Cuman orang sok kadong salah nyebut. Anak kurang lagi sok kadong, bapak mana Qur'ana. Padahal Quran itu nggak bisa dipegang. Kenapa? Quranun itu bacaan itu tidak berbentuk perkara nu bisa dipegang. Cuman tos kudu disalah. Padahal yang tepat itu mushaf. Mushaf itu satu benda yang dituliskan Al-Quran, termasuk kertas ketika ada tulisan Al-Quran, itu namanya mushaf. Nah, yang ditanyakan di sini membaca Al-Quran hukumnya haram bagi orang yang haid. Cuman di sini juga kan pertanyaannya umum. Kesananya bisa terkecuali diniati zikir. Kalau diniati zikir memang boleh. Seperti kita mendengar ada orang yang mati, cek ibu-ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bacaan Quran. Tapi kalau diniati zikir monggo. Tadi telah diterangkan, maka
hukum seorang perempuan membaca, awas membaca itu mengeluarkan suara yang dapat didengar, itu membaca. Berbeda dengan ta'abbud dalam hati, niat menjaga dalam hati, seperti bagi orang yang sedang belajar Quran lalu kebetulan haid, lalu dia hanya membaca dalam hati, itu bukan qiraah. Dan itu memang diperbolehkan kalau hanya dalam hati, tidak ada suara yang keluar. Tapi kalau membaca, karena yang ditanyakan membaca Al-Quran dalam madhab kita, itu jelas hukumnya haram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga, ada orang yang sedang berburu babi hutan di dekat kebun kita, lalu kita membantunya Nah, karena merasa dibantu, akhirnya orang itu memberikan rokok dan uang. Yang ditanyakan, bagaimana hukum rokok atau uang tersebut? Sebagaimana tadi telah kita sepakati, jelas hukum babi dan anjing najis. Bagaimana hukum memburunya, itu jelas tergantung orangnya. Tidak semua orang yang memburu babi untuk dijual. Kalau memburu babi untuk mengamankan kebun tanpa ingin dijual, itu monggo, karena termasuk seperti tadi 5 atau 7 hewan yang boleh dibunuh. Kalau wajib itu enggak boleh. Hari wajib berarti dosa lama kurang dibunuh. Hanya boleh jawaz, boleh. Berarti kalau tidak dibunuh tidak dosa. Yo, ulama ahli ma'rifat, ahli tasawuf, mereka tidak akan pernah mau membunuh hewan apapun. Maka hukumnya hanya boleh, Lalu kalau untuk tujuan dijual, nah ini baru masalah, karena menjual barang najis itu tidak sah. Karena tidak sah, hukumnya haram. Nah, yang ditanyakan rokok yang diberi oleh orang yang sedang memburu babi. Kita lihat keterangan dalam kitab I'anah, kalau tidak salah juz kedua halaman 214. Di sana ada faedah. Faidatun qala bil majmu' yukrahu al-akhdhu mimman biyadihi halalun wa haramun kasultan bil ja'ir wa tahtaliqul karaha bi qillati syubhat wa kasratiha wa la yahrumu illa in tayaqqana anna hadza minal haram. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, makruh kita mendapatkan sesuatu perkara, ahdu itu mendapatkan sesuatu perkara, mimman dari seseorang, biyadihi halalun wa haramun, yang di tangannya itu punya barang halal dan haram. Sekarang kita kembali kepada permasalahan aya zaman keur ngaburu mamawa rokok. Eta rokok teh katingali ku urang jalmi nu keur ngaburuna keur eureun di sisi jalan. Tuluy aya kiai tas pengajian liwat ngobrol. Begitu ngobrol eta jalma nu keur ngaburu dibere rokok ku kiai sabungkus. Tuluy eta rokok da urang tas ngabantu dibikeun ka urang, halal tidak? Rokok tersebut halal tidak? Halal yang ti kiai tadi. Jarum super lagi. Itu yakin halal. Nah, kenapa kita tahu? Katingali kurang ke ngobrol sareng nu keur ngaburu babi kiai liwat ngobrol sareng nu nuju ngaburu masihan rokok super kayak tukang ngaburu.
tuluy dipasihkeun ka urang katingali rokokna teu kungsi desa heula katingali rokok kepada kita tos husnudon halal diambil oleh kita diterima halal cuman mahal karoha hanya makruh. Kenapa makruh? Karena orang tersebut terkadang pekerjaannya umpamanya menjual babi mungkin, tapi itu tidak semuanya. Ada uang yang dari kukuli ayah artos anu tina hasil ngejual babi, berarti uangnya itu kumpul dari halal dan haram, lalu kita terima husnudon halal kula sok ngangelkeun hirup. Ada seorang nyumbang tapi dia punya penghasilan halal dan haram, masihan semen 100 kangge majelis, kira-kira diterima enggak itu? Loh haram, apa kita tahu uang tersebut? Yang namanya yakin, awas, dalam ilmu fikih yang namanya yakin haram ketika kita melihat jelas uang tersebut dari barang haram. Seperti contoh, kembali kepada contoh tadi, begitu dia mendapatkan babi lalu dijual langsung di depan kita, dijual payu 200.000, nah lu 50.000 nah kaurangkeun. Itu halal haram? Haram jelas karena kita melihat. Tapi kalau uang tersebut kungsi karena esakeun heula, itu hukum sudah beda. Kenapa? Karena uang tersebut kungsi gaib, kita tidak melihat. Dan ketika orang tersebut mengeluarkan uang tersebut, bisa jadi itu uang yang lain. Maka hukumnya kumaha? Didinya alusna ulah. Hanya baiknya. Tapi kalau memang kita butuh, monggo insya Allah imah 50.000 nunang mawati imah hasil macul. Jadi itu husnudon. Maka bisa kita simpulkan bahwa orang yang menerima uang dari orang yang memburu babi, kalau memang kita tidak tahu uang tersebut halal ataupun haram, kembali kepada asal, dikembalikan kepada asal. Kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu perkara, kembalikan kepada asal. Asal barang itu bagaimana sih? Halal. Semua benda secara hukum asal itu halal. Jadi haram itu adalah far'un, cabang daripada halal. Maka kalau kita ragu-ragu, kembalikan kepada halal. Maka di sana kalau kita mau menerima uang tersebut, monggo, tapi makruh. Dan itu diyakini oleh kita, insya Allah ini dari yang halal. Tapi kalau jelas uang tersebut dikelebet-kelebet hasil menjual babi pada waktu itu dan kita melihat, apakah boleh kita terima? Masih benang. Tapi awas terusan ada ya. Masih benang upami biniati rodi, kalau memang kita mau mengembalikan. Jalmana emosian, lamun dipasihan teu ditarima, seakan-akan urang ngahina. Akhirnya karena memang kita legowo, kurang diterima mangga, tapi diniatkan iya insya Allah kapan-kapan rek dibalikeun deui ka jalmana, karena orang jelas haram. Tapi menerima yang haram belum tentu haram. Haram kalau kita mau pakai, tapi kalau kita mau mengembalikan lagi itu boleh. Maka kalau kita hanya untuk menghormati, diberi tampanan kurang, tapi begitu beberapa hari anjeun atau poho deui urang kan sodako, mangga sodako pasikeun deui kanu gaduhna, itu ge mangga. Cuman yang terbaik bagi orang yang sangat hati-hati menerima barang dari orang yang mempunyai barang halal dan haram, maka sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Berarti kesimpulannya,
kalau memang rokok dan uang tersebut dibeli dari hasil menjual babi dan yakin kita melihat, itu hukumnya haram. Tapi kalau rokok dan uang tersebut bukan dari hasil barang tersebut, rokok tersebut dibawa dari rumah dan kita tidak mengetahui, husnudon, itu hukumnya halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, sekarang tadi sebagaimana Ustaz Isra dan Isra nyebatkeun, lah bagaimana kalau ternyata memang uang tersebut haram secara hakikat? Urang kasuudon, padahal memang haram, nu dipasikeun ku urang nage hasil ngajual babi umpama, tapi kita tidak tahu. Nah, bagaimana lam yutolab fil akhirah, insyaallah di akhirat kita tidak akan pernah dituntut. Kenapa? Tahkum bitawahir, kita hanya melaksanakan kehidupan sebagaimana apa yang kita lihat. Ketidaktahuan tidak bisa menyebabkan seseorang disiksa. Ngaranna kita teu hafal, teu terang. Umpamanya insya Allah itu seperti umpamanya ada orang soleh memberikan amplop kepada kita, katinggalina soleh padahal hasil korupsi secara kenyataannya umpamanya. Bagaimana? Karena kita melihat lahiriah orangnya baik, akhirnya uang tersebut kita gunakan, padahal secara hakikat uang tersebut haram, lam yutolab insya Allah. Kalau ta'awun jelas alal ismi wa udwan itu hukumnya haram. Kalau kita tahu babi tersebut akan diperjualbelikan itu jelas haram. Hukum itu pasti. Tidak ada hukum yang mengambang. Karena apa? Karena kalau hukum mengambang masyarakat bingung. Cenah lupa halal haramna atau bingung ujung. Maka kalau memang itu kita yakin orang tersebut suka menjual barang tersebut, berarti kita ta'awun alal ismi wal udwan, itu jelas dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan jelas haram. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memang tidak tahu dan kita ikut memburunya, bukan membantu dia, tapi karena memang mengamankan kebun kita, itu sudah beda hukumnya. Kalau kita memang membantu secara kelihatan membantu, tapi niat kita mengamankan kebun kita dari hama babi, itu mangga. Karena yang dilihat oleh Allah adalah niat yang membedakan sesuatu. Dan mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Kita aturkan banyak terima kasih kahartos ke Pak Karhid malah bae sugante anu masih anu dipasihan rokona Pak Kiai nageun Kiai kan membayar. Alhamdulillah acara demi acara abdi atas nama moderator yang insya Allah akurat, tepat, terpercaya, memang lohor beres. Karena ada dibatasi dan ada aturan, kami hanya melaksanakan tugas. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Untuk berakhirlah acara pada siang hari ini. Oleh karena itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.